pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Evelyn Patricia dalam Sekilas Info. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan mengupas sport bulu tangkis Indonesia Open dan Indonesia Master yang akan diselenggarakan di Istora Senayan. Penggemar bulu tangkis tanah air akan kembali dapat disaksikan secara langsung penampilan para pebulu tangkis dunia di Istora Senayan, Jakarta. Setelah sempat terhenti karena pandemi COVID-19, turnamen Indonesia Master dan Indonesia Open Super Series 1000 akan kembali digelar. Indonesia Master yang akan digelar terlebih dahulu berlangsung pada tanggal 7 Juni hingga 12 Juni. Kemudian dilanjutkan Indonesia Open yang berlangsung tanggal 14 Juni hingga 19 Juni mendatang. Setelah sempat terhenti karena pandemi dan tahun lalu digelar tanpa penonton, tahun ini turnamen Indonesia Open kembali digelar dan dapat dihadiri langsung oleh penonton. Untuk itu, Indonesia Open 2022, panitia mengizinkan maksimal 70% dari kapasitas Istora Senayan yang dapat menampung kurang lebih 7.000 penonton. Tiket diperoleh secara online, dijual dengan harga 100.000 hingga 1 juta. Turnamen ini akan dipastikan diikuti seluruh pebulu tangkis papan atas dunia. Turnamen ini merebutkan total hadiah lebih dari 17 miliar dan turnamen ini juga menjadi comeback bagi Minion, Kevin Sanjaya, dan Marcus Fernaldi Gideon, dan pembuktian pasangan putri Apriliani Rahayu dan Siti Fadia. Sebelum itu, mari kita lihat sedikit cuplikan permainan para atlet yang sangat mengharumkan bangsa. Kuat, rata kau. Kita dukung Jojo satu angka lagi medali emas Indonesia. Jabret, iya, jabret. Kalau kau bilang tidak bisa diwujudkan karena mimpimu terlalu besar, dibuktikan oleh Jojo. Peringkat tidak masuk. 3 points. Make that 4. They're on a roll. Launching himself. Starting to Ganda putri, kita kembali ke lapangan, kita saksikan detik-detik untuk bisa melaju ke partai semifinal. Dan yes, Indonesia bisa, luar biasa. Marcus Fernaldi Gideon dan juga Kevin Sanjaya mampu menyelesaikan medalist Fajar Alfian and Muhammad Ian Ardianto. Indonesia medali perak Fajar Rian. Hampir saja, tapi inilah dia yang dia akan bisa buat tahun-tahun ke depan. Betul. Dari yang hampir menjadi jadi. Ya. Masih banyak kesempatan ke depan. Ya. Yap, itu tadi sedikit cuplikan pemain para atlet. Dan sekarang kita beralih untuk berbincang dengan pecinta bulu tangkis Indonesia. Kita akan sedikit mengobrol santai bagaimana antusias pencinta bulu tangkis, kemudian adanya isu-isu kenaikan harga tiket yang melambung. Sebentar lagi kita akan terhubung dengan Mas Dustin. Olahraga badminton menjadi salah satu yang hype di Indonesia. Selain sepak bola, ada badminton yang sangat ditunggu-tunggu oleh penggemar pencinta bulu tangkis. Tidak dapat dipungkiri, olahraga badminton banyak menyumbangkan banyak gelar dan mengharumkan nama bangsa. Sejauh ini, event terdekat adalah Indonesia Master dan Indonesia Open. Menurut Mas Dustin, bagaimana sejauh pandangan Mas sebagai pencinta bulu tangkis persiapan para atlet? Ya, terima kasih Mbak Evelyn atas undangannya. Menurut saya pandangan persiapan atlet itu pastinya sangatlah bagus karena ini ajang bulu tangkis di Indonesia Master, terutama dia sebagai tuan rumah pasti semangatnya lebih karena di kandang sendiri, bahkan bakalan dia kan dijanjikan prestasi sebuah prestasi yang bagus dan honor hadiah yang bagus gitu. Jadi kayak semacam dispesialin lah kalau untuk atlet yang berhasil juara di Indonesia Master ini.
Kan banyak nih Mas yang pengen nonton di Istora Senayan. Gimana sih cara sistem pembeliannya, syarat-syaratnya tuh apa aja? Ya, yang pastinya sih pertama selain mempermudah penonton dan supporter, membeli tiketnya pasti sih online. Karena kan itu zaman sekarang udah harus pakai online karena ya biar mudah dan terus kita walaupun tiduran juga bisa mesen tiket atau belanja-belanja beli tiket gitu. Jadi udah aman lah. Apalagi di masa Covid gini kan takut ini. Nah, penonton juga harus menerapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Terus juga syaratnya terutama sudah vaksin kedua dan supporter pas di Istora Senayan itu yang pastinya harus memakai masker full pertandingan atau sampai selesai karena buat di situ terjaga areanya gitu biar aman terus juga nggak kembali lagi kayak di zaman COVID atau pandemi. Oke, yang ketiga pertanyaannya, menurut Mas Justin sendiri nih, ada gak sih perbedaan gelaran kemarin yang dilakukan tahun kemarin dan tahun sekarang di Indonesia Master dan di Indonesia Open? Oh, di tahun kemarin, di tahun sebelum-sebelumnya sih di 2017, 2018 itu sangat meriah karena belum pandemi ya, karena itu juga masih full penonton sampai full, sampai nggak dapet tiket pas nonton di sana. Terus juga di tahun 2020, 2021 ditiadakan dan mulai lagi 2021 akhir atau 2022 lupa kayaknya. Nah, itu dengan pemainnya doang atau atletnya doang yang main di Istora Senayan tanpa supporter atau tanpa penonton. Nah, jadi hanya pemainnya dan itu semua juga setelah bermain mereka memakai masker lagi. Jadi karena emang ketat peraturannya atau protokolnya, tapi tetap diadakan di masa pandemi. Nah, bedanya sama kemarin yang baru diadakan di tahun ini, itu sudah lumayan ramai lagi dan berkembang dan itu juga udah agak ada dibebaskan dikit karena ya udah selesai pandeminya juga udah agak mereda gitu. Terus sejauh ini, apakah Mas Justin sendiri punya pengalaman nih dalam badminton? Terus mungkin Mas Justin juga pernah nonton ke Istora Senayan. Gimana suasananya? Ya, suasana di Istora Senayan sih sangatlah ramai. Ada yang berteriak ea-ea gitu kan, ada yang berteriak semangat kepada sesuatu apa kayak semangat Ginting, semangat Jonathan Christie, semangat Kevin gitu segala macam. Nah, itu pokoknya beragam lah suara-suara dari mereka gitu kan, dari supporter itu. Nah, kalau pengalaman saya sih, saya cuman pemain biasa yang ngikutin perkembangan atau ya kalau Yonex atau Lining ngeluarin raket, ada yang saya beli, ada yang enggak, ada yang jadi ngikutin sesuai budget juga gitu kan. Nah, terus juga pernah di SMK mewakilkan sekolah ke pertandingan sekolah lain gitu, lawan sekolah lain. Cuma gitu aja sih. Minion sendiri menjadi panutan nih ya untuk Mas Tyson sendiri nih ya? Apa semuanya menjadi panutan? The Minions tuh jadi panutan iya dan patut dicontoh. Jadi kayak misalnya tuh, wih main kayak dia gitu atau istilahnya kan pukulan-pukulannya bagus. Jadi kita harus kayak dia gitu. Jadi mereka jadi contoh lah gitu. Pukulannya keras segala macam dan bertipe dan segalanya beraneka macam pukulan dia, tekniknya juga ada gitu. Apalagi pukulan-pukulan yang tak terduga kayak si Kevin gitu dari belakang atau dari sebelah samping kepala tapi dengan refleks yang bagus. Terus nih pertanyaan terakhir nih, kan sekarang atlet-atlet udah mulai ke Istora dan kemarin-kemarin juga
udah banyak nih yang mau kasih gift. Menurut Mas Justin sendiri, boleh gak sih kasih gift kayak gitu? Dikarenakan makanannya dari luar, takutnya kan kenapa-napa atau gimana. Menurut Mas Justin sendiri gimana? Ya, menurut saya sih boleh-boleh aja karena tergantung dari atlet sendiri. Kan masing-masing atlet kan sifatnya juga beda-beda ya. Ada yang mau nerima, ada yang mau nerima tapi nanti kasih orang, ada yang mau nggak nerima sama sekali, ada yang malahan atletnya yang Senang ngasih gitu. gift, ada yang ngasih raket, ada yang ngasih baju, ada yang ngasih apa gitu ya. Jadi tergantung dari atlet sendiri. Kalau dari atlet sendiri mau nerima gift dari setiap ajang kayak misalnya kan nggak di Indonesia aja kan, di luar negeri gitu kan, misalnya pemain Singapura nerima itu di Malaysia gitu ya. Tergantung dari atletnya gitu. Oke. Kalau dari mana sendiri nggak nggak ada masalah gitu. Oke, terima kasih Mas Justin atas waktunya. Maaf banget nih, Ya. ganggu nih. Buat Mas Justin sendiri, semoga sukses selalu. Terus semakin semangat nih untuk menyemangati para atlet kita. Dan jangan lupa nih buat teman-teman semua, jangan lupa ditonton Indonesia Master sama Indonesia Open nanti yang akan mendatang. Dan makasih Mas Justin. Ya, terima kasih Mbak Evelyn. Demikian pembahasan mengenai pertandingan Indonesia Open dan Indonesia Master dari sudut pandang badminton lovers Indonesia. Semoga atlet-atlet bisa menyapu bersih untuk piala emas dan pastinya harus sehat selalu. Sekian dari saya, Evelyn Patricia, dalam Sekilas Info.